Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Eladia dari Prodi Pendidikan Agama Islam SIT Muhammadiyah Kediri. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu wilayah yang mungkin jarang kita dengar namun memiliki kontribusi besar dalam sejarah peradaban Islam, yaitu Mauritania. Meski secara geografis wilayah ini dikenal gersang dengan kondisi alam yang keras dan tandus, semangat masyarakatnya dalam menuntut ilmu agama sangatlah tinggi. Ini dibuktikan dengan keberadaan ribuan manuskrip kuno serta banyaknya perpustakaan tradisional yang hingga kini masih terawat dengan baik. Nah, Mauritania telah menjadi sumber warisan keilmuan Islam yang sangat berharga, terutama di kawasan Afrika Barat. Nah, untuk kenapa kok saya mengambil pendidikan Islam di Mauritania? Di sini saya akan menjelaskan 3 alasan saya. Yang pertama yakni menunjukkan perpaduan antara tradisi dan modernitas. Salah satu hal paling menarik dalam sistem pendidikan Islam di Mauritania adalah kemampuannya memadukan 2 jalur pendidikan secara harmonis, yakni yang pertama pendidikan tradisional berbasis mahazir dan pendidikan formal modern yang mengacu pada sistem nasional dan internasional. Mahazir sendiri telah eksis selama berabad-abad, tetapi hidup dan berkembang sebagai pusat keilmuan Islam, bahkan di tengah gelombang modernisasi. Di sisi lain, negara ini juga mendirikan universitas dan menyusun kurikulum pendidikan formal yang mencakup bidang-bidang ilmu kontemporer seperti hukum, ekonomi, dan humaniora. Nah, keseimbangan ini membuktikan bahwa tradisi tidak harus ditinggalkan demi kemajuan dan modernitas tidak perlu menyingkirkan warisan keilmuan klasik. Sebaliknya, keduanya bisa berjalan berdampingan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai spiritual dan budaya. Inilah pelajaran penting bagi banyak negara muslim termasuk Indonesia sendiri dalam merancang sistem pendidikan yang tidak berfokus dari tidak tercabut dari akar identitasnya. Alasan kedua saya yakni menginspirasi dengan metode pembelajaran yang penuh dengan nilai. Yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya metode pembelajaran di mahazir seperti penggunaan lauh. Nah, lauh di sini itu papan kayu. Nah, papan kayu ini untuk menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tampaknya sederhana memang, tetapi mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat dalam. Proses ini adalah cara untuk melatih ketekunan, kedisiplinan, daya ingat, dan kesabaran. Setiap murid tidak hanya belajar tentang secara kognitif, tetapi juga membentuk kepribadian dan adab dalam prosesnya. Dan posisi keadaan kita sekarang yang seringkali kurang memperhatikan pendidikan dan fokus pendidikan pada saat ini yakni tergantung berpacu pada hasil akademik semata. Dan di Mauritania belajar langsung dari seorang guru, mustid atau muallim. Jadi mereka menghadirkan kedekatan emosional dan spiritual yang sangat penting dalam tradisi Islam. Alasan ketiga yakni menumbuhkan apresiasi terhadap semangat menghafal dan belajar Al-Quran. Ada beberapa kisah yang mungkin bisa teman-teman lihat, searching ya, tentang Muhammad Fadil, seorang anak Mauritania yang menghafal 30 juz Al-Quran dalam waktu 2 tahun sebelum usia 10 tahunnya. Nah, ini merupakan cerminan dari semangat luar biasa terhadap Al-Quran yang masih hidup di tengah masyarakat Mauritania dengan kondisi geografik yang mungkin kalau kita sekarang yang Indonesia dihadapkan dengan kondisi seperti itu mungkin akan banyak mengeluh, bahkan tidak akan mau seperti itu. Nah, itu menjadi alasan saya mengambil materi ini. Oke, dan jika saya diberikan kesempatan oleh Allah, saya ingin mendirikan sebuah lembaga KB, TK atau sejenjangnya yang berfokus pada hafalan di desa saya. Karena desa saya ini termasuk desa yang masih awam lah. Seseorang tua hanya membiarkan anaknya memilih apa yang dia mau tanpa
melihat bagaimana baik dan buruknya. Karena ya seperti yang kita tahu pada saat ini teknologi telah mempengaruhi mereka ya, seperti itu. Jadi saya ingin mengadopsi beberapa model pembelajaran aktif dan bermakna dari Mahazir, yang mana sistem belajar berbasis Mahazir ini yakni hafalan aktif dan kedekatan guru dan siswa. Mereka tidak hanya belajar menghafal, tetapi membentuk karakter, disiplin, dan spiritualitas. Nah, dari metode yang bisa saya ambil, yang mungkin akan saya aplikasikan, yakni metode lau. Metode lau tadi kan papan kayu ya. Nah, sedangkan pada saat ini kita nggak akan sulit untuk menemukan papan kayu itu, kecuali di pondok-pondok yang memang pondok-pondok lama. Jadi saya ingin mengubah metode lau tadi menjadi bentuk digital, misalnya aplikasi belajar Al-Quran yang mengharuskan murid menulis atau merekam hafalan sebelum lanjut ke ayat berikutnya. Dan dari cara ini menekankan bahwa pentingnya peran guru sebagai murabbi, bukan sekedar mengajar materi, dan mengadakan halaqah Quran berbasis komunitas atau masjid yang konsisten, sederhana tetapi mendalam secara seperti Mahazir. Baik, insyaallah hanya itu yang mungkin bisa saya bahas atau jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau memang ada yang keliru bagi